Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tantri Febi Maharani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi sistem pernapasan pada manusia. Nah, pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen, pengeluaran karbon dioksida ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Lalu, manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun. Produk dari proses tersebut, pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi terus berlangsung. Nah, respirasi itu dapat dibedakan menjadi dua ya teman-teman, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Lalu yang selanjutnya, respirasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada respirasi dada dan yang kedua ada respirasi perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, kemudian diafragma mendatar sehingga volume rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada menyempit sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang selanjutnya ada organ pernapasan. Yang pertama ada kafum nasalis atau rongga hidung, yang kedua ada faring, ketiga ada laring, keempat ada trakea, yang kelima bronkus, dan yang terakhir pulmo atau paru-paru. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Nah, yang pertama ada kafum nasalis atau hidung. Hidung ini merupakan organ indera penciuman dan merupakan organ pertama yang dilalui udara saat respirasi. Kedua ada faring. Faring merupakan percabangan kedua saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Fungsi faring ini penghangat dan pelembab untuk menghangatkan udara saat masuk ke faring. Nah, lalu yang ketiga ada laring. Ini tuh terletak di antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan, tiroid, dan krikoid. Nah, lalu yang keempat ada trakea. Mempunyai fungsi mengirim udara ke paru-paru. Yang selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea, mempunyai fungsi memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. Lalu yang selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada sebelah kanan. Memiliki massa yang paling besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Lalu yang selanjutnya ada alveoli. Nah, alveoli ini tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya ada pleura. Pleura ini merupakan pembungkus paru-paru. Nah, jadi hidung merupakan organ indera penciuman dan menjadi organ pertama yang dilalui udara pada saat respirasi. Di dalam hidung terdapat rambut dan selaput untuk menghangatkan udara saat masuk ke dalam organ selanjutnya. Lalu fungsi hidung yaitu penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu hidung. Yang kedua ada penghangat udara pernapasan oleh mukosa. Yang ketiga ada penyaring debu. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring. Di dalam faring terdapat epiglotis. Nah, epiglotis ini membantu makanan masuk ke eksofagus dan udara menuju paru-paru. Selanjutnya, udara masuk ke laring. Udara di sini selanjutnya udara diteruskan ke trakea yang tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Selanjutnya diteruskan ke bronkus. Bronkus ini biasanya bercabang hingga 9-12 cabang. Lalu di alveoli
udara bertukar antara oksigen dan karbon dioksida.